أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Adam. Pembahasan terakhir yang kita ambil apa? Tentang permasalahan terkait hukum seorang yang sendirian di belakang shaf. Maka hukum salatnya bagaimana? Tidak sah. Dengan syarat apa dikatakan tidak sah atau kriteria seorang yang salat sendirian di belakang shaf yang salatnya tersebut dihukumi tidak sah. Jika bagaimana? Ada berapa batasan kemarin? 3 hal. Pertama, enggak perlu lihat catatan. Yang pertama, dia sendirian di belakang shaf, tidak ada temannya untuk bershaf. Yang kedua, bersendiriannya tersebut 1 rakaat penuh. Nah, 1 rakaat penuh dia sendirian, tidak ada yang bershaf dengannya. Kemudian yang ketiga, bersendiriannya tersebut tanpa uzur. Tayyib. Ijlis. Apabila terkumpul 3 hal ini, maka hukum salatnya apa tadi Hamzah? Tidak sah. Nah, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Utsaimin. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqumtu an yasari fa akhadha bi ra'si min wara'i faja'alani an yamini. Hadits muttafaqun alaih. Ibnu Abbas mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dari arah belakangku, kemudian menjadikanku di sisi kanan beliau. Hadits muttafaqun alaih. Perhatikan makna hadits wa qauluhu fa akhadha bi ra'si min wara'i faj'alani an yamini yadullu ala anna al-yasara laysa mawqifan lil ma'mumil wahid wa annahu yakunu an yaminil imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepala Ibnu Abbas, kemudian menjadikannya di samping kanan, diputar pegang kepalanya. Tentunya karena Ibnu Abbas saat itu kecil atau besar Umar?
kecil, jadi pegang gampang kepalanya. Kalau tinggi ya sulit. Nah, ini pegang, nah diputar ke sisi kanan beliau dari depan atau belakang? Dari belakang. Kita ketemu dengan hadis ini dalam pembahasan apa? Kemarin. Dan pendalilan untuk masalah apa? Indah ya Ukash. Makmum? Nah, ini ya jelas tentang apa? Masalah bagaimana tata cara bershaf seorang makmum ketika dia sendirian. Nah, ketika makmumnya satu, maka menunjukkan hadis ini bahwasanya bagian kiri imam bukan tempat untuk bershaf. Nah, tapi dia bershaf di samping kanan imam. Cuman kemarin kita ketemu hadis ini masalah apa, Badri? Tentang masalah makmum salat sendirian di belakang shaf untuk dalil apa ini? Nah, yaitu dalil bahwasanya kalau bersendiriannya tersebut tidak sampai 1 rakaat penuh, maka tidaklah batal. Nah, kenapa? Karena ketika Nabi memutar Ibnu Abbas, itu melalui belakang beliau. Nah, beliau saat itu berarti sendirian, satu. Tapi kan cuma sebentar. Ketika diputar kan Ibnu Abbas tidak bershaf. Paham? Pendalilannya itu. Ketika diputar, Ibnu Abbas lewat belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berarti saat itu sudah masuk sholat dan tidak bershaf. Cuman tidak bershafnya dalam waktu singkat, tidak sampai 1 rakaat. Menunjukkan kalau tidak bershaf, yaitu dia sendirian di belakang imamnya, tapi tidak sampai 1 rakaat penuh, maka apa? Salatnya tetap sah dengan dalil ini. Baik. Kemudian untuk hadits Ibnu Abbas ini akhwani fillah, padanya dalil untuk beberapa permasalahan. Baik. Yang pertama tadi telah disebutkan tentang masalah salat yang sendirian pada sebagian rakaat. Nah, dia sendirian di belakang shaf pada sebagian rakaat menunjukkan bahwasanya itu tetap sah karena Ibnu Abbas diputar melalui belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dalil bahwasanya makmum ketika dia sendirian berdirinya di mana? Di mana Khidir? Nah, ya kan? Taib, dia berdiri di samping kanan imamnya. Dan ini merupakan pendapat a'immah arba'ah dan mayoritas para ulama. Taib. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wal maqsudu min hadzal hadits fi hadzal bab anna al-imama idza lam ya'tam bihi ghairu wahid fa innahu yuqimuhu an yaminihi bihidha'ihi walau kana sabiyyan lam yablughil hulum wa hadza kal ijma'i min ahli al-ilmi. Maksud dari hadis ini pada bab ini yaitu bahwasanya imam apabila tidak bermakmum kepadanya kecuali satu tok, maka dia memberdirikan makmum tersebut di sisi kanannya sejajar dengannya, persis di sampingnya. Sisi kanan sejajar, di sampingnya persis. Walaupun makmum itu adalah anak yang belum mencapai usia baligh. Dan ini hampir-hampir seperti ijma' di kalangan para ulama. Karena lemahnya khilaf dalam masalah ini. Bahkan sederetan para ulama menukilkan ijma' seperti Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Ibnu Rajab. Taib. Yang menyelisih dalam masalah ini akhwan, yaitu
Imam An-Nakhai rahimahullah. Nah, khilaf yang sangat lemah. Taib, makanya sampai-sampai sebagian mengatakan ijma, dan yang rajih karena ada yang menyelisihi yaitu Imam An-Nakhai, maka tidak dikatakan ijma. Karena An-Nakhai mengatakan kalau makmum sendirian, maka tetap dia berdirinya di belakang imam. Taib. Dan dalam masalah ini, di antara kekeliruan yang banyak terjadi di kalangan awamun nas, yaitu imam maju sedikit dari apa? Dari makmumnya. Taib. Jadi makmumnya mundur dikit, imamnya maju dikit. Walaupun mungkin selisih cuma 1 kaki. Yang demikian tidak ada dasarnya. Akan tapi yang sahih yaitu makmum dan imam sejajar. Taib. Kemudian hadis ini juga dalil ikhwan untuk permasalahan apa? Bergerak di dalam salat, ikhwan fillah, apabila gerakan tersebut terkait dengan kemaslahatan salat dan juga apa? Gerakan yang tidak sampai mengeluarkan dari hay'ah salat, maka tidaklah membatalkan salatnya. Kenapa? Karena Rasulullah juga menggerakkan tangannya, dan Ibnu Abbas juga bergerak, tubuhnya sempurna malah bergerak, berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan. Tapi dengan catatan tetap badannya menghadap kiblah, tidak boleh bergeser dari arah kiblah. Kemudian yang keempat, hadis ini juga menunjukkan ikhwan, ingkarul munkar fis shalah. Kemungkaran yang ada ketika salat berjamaah ikhwan, diingkari. Taib, diingkari, di mana Nabi ketika mendapati keliruan Ibnu Abbas, dan tentunya ini perkara mungkar karena tidak benar. Sesuatu yang salah kan harus diingkari. Kemudian Nabi membenarkan sehingga Ibnu Abbas berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akhwan, misalnya seorang mendapati yang di sampingnya taib ngantuk atau tidur, misalnya imamnya sudah bangkit, dia belum bangkit juga dari sujudnya, untuk digoyang, taib ditepuk, taib sehingga dia sadar, mungkin dia melamun dan seterusnya. Demikian pula ketika mendapati shaf yang bengkok, ini termasuk kemungkaran dalam berjamaah. Mendapati shaf yang bengkok, ini mungkar. Maka ketika seorang mengingkari untuk apa? Yang di sampingnya maju sedikit atau mundur sedikit, maka ini sesuatu yang masyru'. Selama hal tersebut tidak menyibukkan dirinya. Tapi kalau sulit, orang ini sudah diingatkan atau suruh merapat, tidak juga dia melakukan, maka sudah tinggalkan, daripada seorang sibuk dengan hal tersebut sehingga lalai dari salatnya. Adapun seorang yang memiliki ilmu, tentunya dengan teguran, misalnya
sekedar disenggol sedikit untuk maju atau dengan kaki untuk maju atau mundur, sudah paham karena tahu wajibnya meluruskan shaf. Adapun jahil, ini yang repot. Betapa banyak mereka terkadang seorang ingin merapatkan dengannya, tapi dia malah lari. Dari apa? Dari merapatkan, menjauh. Maka demikian sudah, setelah seorang berusaha untuk merapatkan tapi dia tidak mau ikut rapat, ya biarkan saja. Baik. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa qala idza sami'tumul iqamah famshu ila salati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Hadits muttafaqun alaih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dalam pembahasan masalah jamaah, yaitu bahwasanya apabila makmum mendapati imam pada suatu kondisi, maka dia masuk bermakmum kepadanya pada kondisi tersebut. Langsung masuk saja, apa yang dia dapati dari imamnya itu sudah masuk. Dia mendapati, walaupun mendapati imamnya dalam kondisi tahiyah, dia ikut masuk bersamanya. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah, famshu ila shalah, maka berjalanlah menuju salat. Taib. Wa 'alaikumus sakinatu wal waqar, dan atas kalian untuk tenang dan menjaga kewibawaan. Tidak menunjukkan ketergesa-gesaan. Wala tusri'u, jangan cepat-cepat sampai lari. Fama adraktum fasallu, maka apa saja yang kalian dapati dari salat imam tersebut, maka salatlah. Wa ma fatakum faatimmu, dan apa saja yang kalian luput, maka sempurnakanlah. Taib. Nah, hadis ini akhwan, dulu di awal telah kita lewati dalam pembahasan bab adab. Adab ketika berjalan menuju salat, yaitu wajib untuk menjaga ketenangan, tidak bercepat-cepat, tidak terburu-buru ketika mendatangi salat. Ya, jangan sampai lari-lari. Ya. Apa itu? Untuk mendatangi salat dengan tenang. Ini perkara adab. Yang sekarang dibawakan di sini terkait masalah jamaah, yaitu bahwasanya masbuk apabila mendapati imam pada kondisi apapun, baik itu berdiri atau rukuk atau sujud atau kondisi tahiyah, maka dia masuk berjamaah, bermakmum kepada imam tersebut. Taib. Kemudian setelah imam salam yang kedua, baru makmum menyempurnakan salatnya. Ini yang sahih. Jadi makmum berdiri menyempurnakan salatnya setelah imam salam yang ke kiri. Jadi salam kan ada dua, salam ke kanan dan ke kiri. Sempurnanya salatnya imam yaitu ketika apa? Dia telah salam ke kiri. Kanan dulu atau kiri dulu, Mar? Kanan baru kiri. Berarti sempurnanya salat imam ketika sudah salam yang kemana? Ke kiri. Baru makmumnya naik. Nah, ini penting bagi orang-orang yang masbuk, juga yang langganan masbuk. Ini harus apa? Harus diperhatikan, harus diilmui.
Taib, jangan sampai buru-buru biar nggak ketahuan imamnya. Imam baru salam pertama cepat-cepat naik, imam baru noleh ke belakang sudah duduk. Nah, tidak kelihatan yang masbuk siapa. Nah, ini tidak betul. Taib, imam menoleh ke kiri, salam selesai baru masbuknya naik untuk menyempurnakan sholat yang ketinggalan tersebut. Taib. Kemudian yang kedua, akhwan, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya apa yang didapati oleh masbuk bersama dengan imamnya itu adalah awal salatnya menurut pendapat yang sahih. Taib. Dan yang dia sempurnakan tadi setelah imam salam, kemudian dia berdiri menyempurnakan, itu adalah apa? Adalah kelanjutan dari sholat dia, yaitu dihitung akhir, bukan apa itu kemudian menyempurnakan adalah ini awal untuk mengganti yang tadi. Paham? Terjadi khilaf memang, ketika masbuk ini berdiri menyempurnakan sholat, apakah ketika dia menyempurnakan itu dihitung awal sholatnya atau akhirnya? Kalau yang mengatakan itu awal sholatnya, berarti dia ingat-ingat tadi aku ketinggalan rakaat keberapa. Kalau ketinggalan rakaat 1 dan 2, maka dia niatkan yang genapkan ini adalah mengganti rakaat 1, rakaat kedua. Paham? Tapi yang rajih, yang dilakukan oleh masbuk sendirian ini setelah imamnya salam itu adalah apa? Penyempurnaan. Fa'atimmu, penyempurnakan, berarti dapatnya berapa bersama imam itulah awal salatnya, kemudian yang dia sempurnakan sendiri itu adalah akhir salatnya. Seandainya dia mendapati imam di rakaat kedua, maka itu bagi si masbuk adalah apa? Rakaat keberapa? Talha? Rakaat pertama. Taib. Tapi kenapa kok dia ikut tahiyat, ikut tasyahud awal? Padahal itu rakaat pertama dia. Maka jawabannya, dia ikut tasyahud awal karena apa? Karena beramal dengan hadis innama ju'ilal imam liyutamma bi. Jadi dia ngikuti ketika masih bermakmum dengan imam, maka dia ikuti terus apa gerakan imam. Taib. Jadi walaupun di rakaat keduanya si masbuk ini ketika imam masuk pada rakaat ketiga, ya kan? Makmum baru dapat rakaat kedua, tapi imam sudah rakaat ketiga. Di rakaat ketiga imam berdiri, enggak membaca apa? Enggak membaca apa? Tasyahud, ya kan, kada salat 4 rakaat. Karena langsung berdiri rakaat ketiga, dan harusnya si makmum kalau salat sendirian dia harus apa? Tasyahud awal. Tapi dia tinggalkan itu demi apa? Mengikuti imamnya. Ini juga dalil, akhwan, bahwasanya hal-hal yang wajib yang ketinggalan ketika dia bermakmum, hal-hal yang wajib ketika ketinggalan atau tidak ditunaikan oleh makmum ketika dia bermakmum di belakang imamnya, itu tidak apa? Tidak dituntut untuk dia sujud sahwi setelahnya. Baik, tidak dituntut untuk sujud sahwi setelahnya. Nabi mengatakan wa ma fatakum fa'atimmu. Jadi yang terluputkan maka sempurnakanlah sendirian. Jadi awal salat yang dia masuk bersama imam itu awal salat si masbuk. Berarti urut saja dihitung, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Dapatnya berapa bersama imam itu awalnya, kemudian ketika dia menyempurnakan itu akhirnya. Dan ini pendapat jumhurul ulama.
Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa fi Tirmidzi idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Ini dalam riwayat Tirmidzi. Cuman dari hadis yang lain ikhwan, bukan dari hadis Abi Hurairah. Perhatikan catatan kaki dulu. Akhrajahu Tirmidzi min hadis Mu'adz bin Jabal wa qala haditsun gharib. Ini istilah Tirmidzi. Haditsun gharib. Perhatikan, gharib dari apa? Jalur Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena telah datang hadis ini dari Abi Hurairah. Faqad rawa Abu Hurairah nahwa hadzal hadits. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a. Wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah." Nabi SAW mengatakan, apabila kalian datang menuju salat dalam keadaan kami sujud, maka sujudlah. Jangan menunggu nunggu imam berdiri. Lagian ikut sujud, aku juga tidak dapat 1 rakaat. Ini kan kalau hitung-hitungan dalam artian rugi. Sudah sujud, tidak dapat rakaat. Ini orang Orang yang patut dibenarkan pola pikirnya dalam masalah ibadah dan dalam masalah mengikuti sunnah. Karena Nabi SAW, "Fama adraktum fasallu." Posisi apapun dari imam ikhwan ikut. Dia dapat imam sujud, ikut sujud. Kenapa? Karena mesti itu bernilai pahala walaupun tidak dikatakan dia mendapatkan 1 rakaat, 1 sujud. Alhamdulillah dapat. Dia bisa membaca zikir sujud, membaca doa ketika sujud. Walaupun dia tidak dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Jangan kemudian ketika imam sudah terlanjur sujud, dia berdiri saja nunggu belum masuk ke dalam sholat. Ini keliru. Menyelisih sunnah dan terluputkan darinya kebaikan. Terlalu matematis dalam ibadah. Padahal ibadah ikhwan yang diharapkan adalah Adalah as-sawab, pahala dari sisi Allah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Akhrajahu Abu Dawud wa qala al-Baihaqi. Atau sebelumnya belum diterjemahkan ya. Wala ta'udduha syai'a. Jika kalian datang menuju salat dalam keadaan kami sujud, maka sujudlah dan jangan kalian hitung. Wala ta'udduha syai'a. Kenapa? Tidak dihitung 1 rakaat. Siapa saja mendapati rukuk bersama imam, maka dia telah mendapatkan salat, yaitu mendapatkan rakaat tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi mengatakan tafarrada bihi Yahya ibnu Abi Sulaiman wa laisa bil qawi. Taib. Dan cukup hadis Abi Hurairah dalam Sahihain sangat jelas. Adapun pada hadis Mu'adz ikhwan, hadis Mu'adz bin Jabal, secara bersendiriannya padanya kelemahan. Pada sanadnya Hajjaj ibnu Artah dhaif mudallis dan meriwayatkan dengan an-an. Juga padanya inqita' antara Ibnu Abi Layla dan Mu'adz. Akan tapi dia memiliki syawahid, memiliki penguat. Taib sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Habir. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala mensahihkan dalam as-sahihah, dalam artian sahih li ghairihi, karena banyaknya penguat. Taib. Kalau secara teori
Untuk mustalah berarti naik ke hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Dan Imam Tirmidzi sendiri ketika menyebutkan hadis ini mengatakan wal amalu ala hadza inda ahli ilmi. Dan amalan di atas hadis ini di sisi ahli ilmu. Qalu idza jaa ar-rajulu wal imamu sajidun falyasjud wa la tujzi'uhu tilka ar-rak'ah idza fatahu ar-ruku'u ma'al imam. Apabila seorang datang dalam keadaan imam sujud, maka sujudlah dan tidak sah. Nah, dihitung satu rakaat. Ya, tidak dihitung rakaat tersebut apabila terluputkan rukuk bersama imam. Fakhtara Abdullah bin Mubarak an yasjuda ma'al imam wa dzakara an ba'dihim faqala la'allahu la yarfa'u ra'sahu fi tilka sajdati hatta yughfara lah. Ini. Dan sebagian menyebutkan dari ulama terdahulu, beliau mengatakan, nah, mungkin saja dia tidak mengangkat kepalanya dari sujud tersebut sampai apa? Sampai diampuni dosanya. Dalam artian semoga saja. Nah, dengan satu sujud itu menjadi sebab pengampunan dosa. Makanya jangan disia-siakan. Nah, walaupun tidak dihitung satu rakaat mendapati imam sujud, sujud saja. Karena bisa saja dengan sebab sujud itu, nah, dia mengangkat kepala dari posisi sujud itu, dosa-dosanya ternyata diampuni dengan sebab sujud yang dia lakukan. Lihat bagaimana ihtisabnya para salaf. Kita kembali ke ta'liq di cetakan kita. Wa ma'na al-hadits annahu idza ata ahadun wal imamu ala halin min qiyamin aw ruku'in aw sujudin aw qu'udin falyasna' kama yasna'ul imam. Ini jelas. Maknanya yaitu apabila salah seorang datang dalam keadaan imam pada suatu kondisi tertentu, baik itu berdiri atau ruku' atau sujud atau duduk, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Naam, ay falyuwafiqil imama fima huwa fihi. Maksudnya itu cocokilah imam pada perkara yang imam itu berada di atasnya. Minal qiyami aw ruku'i aw ghairi dzalik, baik berupa berdiri atau ruku' atau yang lainnya. Wala yantaziru an ya'udal imamu ilal qiyam. Jangan menunggu. Naam, atau di sini nafi, enggak masalah. Nah, dia tidak menunggu sampai apa? Sampai imam kembali pada posisi berdiri. Naam, wadzalika li'annahu yabda'u ajruhu fi sholati mundu dukhulihi fiha. Ini penting. Yang demikian itu dikarenakan apa? Dikarenakan pahalanya, ikhwan, mulai dari apa? Dari pahala di dalam sholat yang dia dapat mulai dari semenjak masuknya dia ke dalam sholat tersebut. Dihitung pahala walaupun tidak dihitung satu rakaat. Wa in kana la yu'taddu bihadhihi ar-rak'ah allati fatahu ar-ruku'u minha. Nah, walaupun tidak dikategorikan dengan amalan ini, nah, dia mendapatkan satu rakaat yang dia luput, nah, rukuk padanya. Wa amma idza adrakahu wa huwa raki'un fa raka'a ma'ahu faqad adraka rak'ah. Adapun apabila dia mendapati imam dalam keadaan rukuk kemudian dia rukuk bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Taib. Nah, sekarang ikhwan, takbirnya bagaimana yang dilakukan oleh makmum? Diingat kembali dalam sifatus shalah. Nah, kalau mendapati imam dalam posisi rukuk, si masbuk ini takbirnya berapa kali, Ilhan? 2 kali, yaitu takbir untuk takbiratul ihram yang ini rukun. Nah, jangan sampai
seorang lalai takbiratul ihramnya sambil bergerak, tidak boleh. Takbiratul ihram berdiri tegak, Allahu Akbar. Baru yang kedua, takbir untuk rukuk yang hukumnya wajib. Kemudian kalau mendapati imam pada posisi sujud, takbirnya berapa si masbuk ini putra? Taib, cukup satu kali. Ya, takbirnya satu kali Umar. Ya, kalau mendapati imam sujud maka takbirnya cuma satu kali, Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah itu langsung sujud, tidak perlu takbir lagi. Nah, ini juga sering kayaknya para masbukin. Nah, taib, kalau dicek akan banyak terjadi kekeliruan di sini. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Kemudian ketika mau sujud langsung tidak perlu takbir. Kenapa? Karena tidak ada. Nah, setelah posisi takbiratul ihram itu gerakan sujud. Tidak ada, ya kan? Setelah takbiratul ihram gerakan yang butuh takbir apa? Rukuk, ya kan? Tapi kalau dari takbiratul ihram langsung sujud tidak ada, maka tidak ada takbir di sini. Demikian pula ketika dapati imam duduk, berarti takbirnya berapa kali Hanafi? Satu kali tok. Takbir apa itu? Takbiratul ihram saja. Kemudian langsung posisi duduk. Itu. Nah, jadi yang takbirnya dua kali, takbiratul ihram dan takbir intikal, kalau mendapati imam posisi apa berarti? Indah ya Muhammad Aceh. Taib, ketika mendapati imam posisi rukuk. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Wa idza syakka hal adraka ar-ruku'a ma'al imami aw lam yudrikhu fa innahu yaj'alu nafsahu ghaira mudrikin lirrak'ah. Sekarang kalau seorang ragu-ragu, apakah dia mendapati rukuk bersama imam atau tidak mendapati? Karena dia baru Allahu Akbar bergerak, imam sudah apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini aku dapat rukuk sama imam atau enggak sih? Ragu-ragu. Maka yang demikian bukan kemudian dapat sajalah biar enggak kena hukuman, enggak dianggap telat misalnya. Ini enggak benar. Tapi kalau ragu-ragu dia dapat rukuk bersama imam atau tidak, maka dia jadikan dirinya apa? Tidak mendapati rukuk tersebut. Jadi dihitung telat satu rakaat. Paham Hanif? Kalau ragu-ragu. Tayyib. Wa yasjudu lisahwi li'anna man syakka fi rak'atin aw ruknin minha fa 'alaihi an yabniya 'alal yaqin. Kemudian dia apa? Di akhir kalau ragu-ragu, ya tadi aku ini dapat atau enggak sih? Maka untuk menghilangkan itu, efek dari itu dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena orang yang ragu dalam jumlah rakaatnya atau pada suatu rukun dari rukun-rukunnya, fa alaihi an yabniya 'alal yakin, maka wajib atasnya untuk membangun di atas yang yakin. Wal yaqinu annahu ghairu mudrik, dan yakin bahwasanya dia apa? Yang yakin kan dia tidak mendapati. Cuman karena ragu sebenarnya dapat atau tidak, kan antara dua itu pilihannya. Maka diambil keputusan aku tidak dapat. Kecuali kalau dia yakin dapat, Allahu Akbar sejenak, ya subhanarabbiyal azim, kemudian baru mendengar suara imam sami Allahu liman hamidah. Maka ini jelas yakin dia dapat. Tapi kalau bergerak Allahu Akbar, kemudian dengar langsung apa? Dia belum posisi sempurna rukuk, dia sudah apa? Mendengar sami Allahu liman hamidah. Nah, ragu, aku dapat tidak tadi? Maka yang seperti ini, dia hukumi dirinya tidak dapat, kemudian nanti sujud sahwi. Waqad taqaddama hadza fi bab sujud sahwi, dan telah lewat pembahasan ini dalam bab sujud sahwi. Taib. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari bab 6 jamaah wal imamah
hadis yang baru kita ambil. Nah, dihafal. Naktai bihada subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha